Bismillah, Sada kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Sada? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Ini si nomor dua lagi sakit. Insya Allah. Oh, Kebetulan ini Allah, ganti-gantian sakitnya. Alhamdulillah ya. Amin, Sabar. amin, ya Rabbal Allah, alamin. mudah-mudahan sehat sehat. Amin, insya Allah. Bismillah kita buka ya. Hari ini kita masuk di pembahasan atof ya. Kemarin sepertinya sudah saya singgung sedikit, tapi belum sempurna ya. Karena masih mengulang naat kemarin yang belum terbahas. Sekarang halaman berapa ya? Cek dulu daftar. Berapa salah? Atof itu mubtada khobar naat atof Atau 138. 138 Ustaz. Nah, saya share screen dulu. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, bismillah, di malam hari ini kita masuk di bab atof ya. Nah, jadi memang yang saya share di grup tadi ya, itu saya ambil kebetulan tadi sore sebelum ngajar online eh, tahsin itu, saya baca ini kitab Sofha min Sobril Ulama. Jadi lembaran-lembaran tentang kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Jadi dituliskan di sana bagaimana kesabaran para sahabat Nabi dalam perjalanan mereka menuntut ilmu, kemudian para tabiin gitu ya. Kemudian sampai ulama-ulama berikutnya dimasukkan. Karena yang nulis sepertinya ini Syekh Khotib Al-Baghdadi gitu. Nah, dijelaskan di sana itu bahwa memang ini yang pernah disampaikan guru kami juga ya, ketika memotivasi kami untuk terus belajar seperti itu. Jadi memang ilmu itu dia tidak bisa diraih hanya dengan bahasanya santai-santai seperti itu. Bahkan di eh, paragraf di bawahnya yang saya garis bawahi itu kan di situ disampaikan la yustata'u al ilmu birohatil jismi. Jadi ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan istirahatnya badan seperti itu. Ya maksudnya bahwa harus kita ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian baru ilmu itu akan datang kepada kita. Nah, jadi emang belajar itu tidak seadanya gitu. Tidak mengalir begitu saja, tapi memang harus kita ikhtiarkan betul-betul. Makanya sampai dikatakan tadi ya di situ bahwa al ilmu la yu'tika ba'dahu illa a'taitahu kullaka. Jadi ilmu itu tidak akan memberikan sebagian darinya kecuali engkau telah memberikan keseluruhan dari dirimu. Jadi guru kami menjelaskan bahwa memang sebenarnya meskipun kita habiskan umur kita itu untuk belajar, maka seluruh ilmu itu belum bisa kita kuasai gitu. Karena saking luasnya ilmu itu yang harus dipelajari. Tapi kalau kita hanya santai-santai saja dalam belajar gitu ya, artinya tidak ada ikhtiar lebih, maka ilmu itu pun tidak akan memberikan dirinya kepada kita. Nah, jadi emang kita melihat bagaimana orang-orang dulu ketika belajar gitu ya. Jadi saya baca itu bahwa ada sahabat
eh, nabi itu atau para tabiin, mereka itu untuk belajar satu hadis saja, mereka harus perjalanan 1 bulan dan lain sebagainya, dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, maka kita pun juga sama sebenarnya. Jadi kita belajar ini harus diikhtiarkan semaksimal mungkin, gitu. Jadi tidak hanya mengalir begitu saja seperti itu. Nah, maksudnya begitu sebenarnya. Jadi yang disampaikan guru kami ketika emang daurah, sepertinya waktu daurah kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim, karya Imam Ibnu Jamaah. Nah, sekarang kita masuk di babul Ustadz at. boleh sedikit Oh iya, apa ya, gimana Ustazah? mungkin kan kalau kalau di sini kan tadi kita memberikan seluruhnya yang ada pada kita gitu ya. Kalau tadi Ustadz menjelaskan eh, ya waktu kita, jadi pengorbanan kita itu harus benar-benar gitu. Mungkin Nah, ini bukan cuma di ini aja Ustadz ya. Jadi kesungguhan kita belajar, kemudian waktu yang kita luangkan, materi yang kita keluarkan, mungkin dari semua sisi gitu ya Ustadz ya. nah, betul. Jadi memang ilmu itu sebenarnya akan meminta keseluruhan dari kita. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang belajar, ya mesti dia akan banyak keluar, eh, bahasanya mungkin bangkrut seperti itu ya. Bangkrut itu maksudnya akan menghabiskan banyak banyak harta seperti itu. Karena kan kalau bicara kitab itu mahal gitu. Apalagi semakin tebal kitab yang kita pelajari, harganya pun semakin mahal gitu. Dan tidak mungkin kan kita belajar lewat PDF terus gitu. Nah, mesti Iya, kita harus banyak mengeluarkan materi juga gitu. Kelas kan yang gratis mungkin ada gitu. Tapi kan kadang kelas gratis itu kadang nggak istiqomah gitu. Malahan kalau kelas berbayar kadang-kadang kita lebih istiqomah gitu. iya, iya Ustadz. Nah, ya mungkin itu Sarah. Jadi emang semuanya harus kita ikhtiarkan betul untuk meraih ilmu tersebut gitu. Itu kita pun saya beli harganya berapa ya? 210.000. Tebalnya sekitar 600 halaman kalau nggak salah. Itu waktu beli ini kitab Shafah min Sabril Ulama itu. Nah, termasuk sebenarnya kita belajar Al-Munir, nah itu nanti diikhtiarkan supaya punya kitabnya gitu. Nah, itu di antara ikhtiar kita untuk memberikan apa yang ada pada diri kita. Iya, iya. Nah, nastamir al-atfu, atof ya. Jadi atof sebenarnya ini lebih mudah dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena yang namanya atof itu dia harus didahului huruf atof. Di Jurumiyah dikatakan bahwa huruf atof itu yang di tabel ini gitu. Waw, summa fa, au am, bal, lakin, la, hatta. Jadi disebutkan. Nah, ini huruf atof. Nah, selain ini sudah nggak ada sebenarnya. Maka apa yang terletak setelah huruf atof ini nanti disebut maktuf gitu. Di maktuf kemana? Maktufnya sebelum atof. Jadi yang terletak setelah huruf atof itu nanti i'rabnya ngikut. Rofa, nasob, atau jernya dia ngikut. Nanti ada ma'atuf, ada ma'atuf alaih. Ma'atuf alaih itu yang diatofkan kepadanya. Berarti ma'atuf alaih itu kan sebelum huruf atof. Kalau ma'atuf itu terletak setelah huruf atof. Nah, contoh misalnya Ja'a Zaidun wa Aliyun. Nah, Aliyun ini namanya ma'tuf. Kalau Zaid ini namanya ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih itu bukan kedudukan i'rab ya. Jadi tidak perlu kita sebutkan ketika mengi'rab. Misalnya Ja'a fi'il madi mabni fathah. Zaidun fa'il. Rofa. Tanda rofanya dhammah, dia isim mufrad. Selesai. Tidak perlu kita tambahkan ma'tuf alaih misalnya seperti itu. Wawunya huruf atof mabni fathah. Aliyun dia ma'tuf ala Zaid. Diatofkan kepada Zaid. Maka Ali nanti i'rabnya mengikut kepada Zaid. Nah, karena Zaid rofa,
maka Ali ikut rofa. Nah, maka Aliun ini dia ma'tuf ala Zaidin, rofa, tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Huruf ataf yang kedua ada summa. Contohnya kharajal muallimu summal muta'allimuna. Nah, al muta'allimun ini ma'tuf kepada muallim. Jadi dia ngikut hanya dari sisi i'rab saja. Dari sisi eh, bilangan enggak. Artinya enggak harus mufrad mufrad, enggak harus musanna musanna gitu. Enggak harus jamak diatofkan ke jamak gitu enggak. Tapi dia hanya mengikut dari sisi apa namanya? Sisi i'rab saja gitu. Nah, maka khoroja nanti fi'il madi mabni fathah. Mu'allim fa'il rofa isim mufrad. Tanda rofanya dhamma. Summa harfu atfin. Dia huruf atof mabni fathah. Al muta'allimuna ma'tuf alal mu'allim. Dia diatofkan kepada mu'allim. Rofa tanda rofanya waw. Kenapa waw? Karena dia jamak muzakkar salim. Begitupun untuk fa, ya. Contohnya dakhalal ustadu fattulabu. Maka at-tulab nanti ma'tuf alal ustad. Rofa tanda rofanya dhammah karena dia jamak taksir, jamak taksir. Berikutnya ada au. Au ini artinya atau hal tuhibbul inaba awit tamro. Apakah engkau menyukai anggur atau kurma? Maka atamro ini ma'tuf alal inab. Nah, karena inab itu nasab jadi maf'ul bih kan dia. Nah, maka tamro ikutan nasab ya. Tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Am. Berikutnya ada am. Hal takhtaru Fatimata au Zainabah. Apakah engkau itu memilih Fatimah atau Zainab? Maka Zainab ini diatofkan kepada Fatimah. Fatimahnya nasab, maka Zainab ikutan nasab. Nah, tanda nasabnya fathah. Kemudian berikutnya ada bal. Bal ini melainkan. Contohnya la yadhabu Zaidun ila Makkah. Zaid tidak pergi ke Mekah. Bal Aliun, melainkan Ali yang pergi maksudnya. Maka Ali nanti dia ma'tuf ala Zaid. Nah, Zaidnya rofa, maka Ali ikutan rofa. Lakin la yanamu Zaidun. Zaid tidak tidur. Lakin melainkan Amrun, ya, Amr yang tidur maksudnya. Maka Amr ini diatofkan kepada Zaid. Nah, karena Zaidnya rofa, maka Amrnya ikutan rofa di dhammah itu. Berikutnya adalah yadkhulul jannatal muslimuna la al kafiruna. Nah, al kafiruna itu ma'tuf alal muslimuna. Nah, muslimnya kan rofa karena jadi fa'il dari yadkhulu ya. Jannatanya maf'ulun bih. Maka al kafiruna ini dia ma'tuf alal muslimun, rofa tanda rofanya waw karena dia jamak mudzakkar salim. Terakhir ada hatta. Contoh, akal samaka, aku makan ikan. Hatta roksaha, hingga kepalanya. Nah, maka roksa ini ma'atuf ala samak. Tanda rofaknya dia dengan, eh, tanda nasabnya dengan fathah ya. Karena samaknya nasab, maka roksa ikutan nasab seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan huruf atof. Jadi huruf atof ini kita ikhtiarkan untuk dihafalkan. Wau summa fa au am bal lakin la. Jadi ada berapa? 9 ya. Wau summa fa au am bal lakin la hatta. Betul. Ada 9 huruf atof. Nah, nanti bisa dihafalkan. Kalau semisal kita ketemu nanti di paragraf-paragraf yang lain misalnya.
Baik, sampai di sini dulu, Ustaz. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Tafadhol. Ada Ustadz. Silahkan, Ustaz. Ustaz Elvin, silahkan. Eh, fa ataf ini apakah sama juga dengan fa ada artinya maka gitu Pak Ustadz? Oh iya, Ustaz. Beda, Ustaz. Beda. Mm-mm. Oh, jadi Kalau fa itu beda ya. Ini fa ataf, ini tuh fa yang lain ya. iya, fa yang lain. Oh, Mm. Biasanya kalau fa yang itu nanti dia masuk dijawab syarat gitu. oh fa jawab Ah, jadi. fa jawab. Yang maka itu jadi fa jawab nanti. Gitu. Oh, oke. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Ustaz. Ada yang lain? Ustazah, silahkan jika ada hal yang ingin disampaikan. Tafadhol. Nah, jika tidak ada, insya Allah kita lanjutkan. Di sini diberikan catatan oleh Ustadz Ja'far ya, penulis bukunya, untuk kalimat waw ya. Ini diberikan keterangan. Karena memang faedahnya waw itu bisa, kan artinya dan, tapi tidak mesti barengan. Tidak mesti berbarengan. Bisa sebelum waw duluan daripada yang setelah waw, bisa barengan, atau bisa saja yang setelah waw itu duluan, yang di belakangnya waw itu belakangan. Makanya disampaikan di sini bahwa kalimat waw itu terkadang berfaedah tartib. Tartib itu berurutan. Berarti sebelum waw dulu, baru setelah waw. Misalnya ada ayat walaqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihiman nubuwata wal kitaba. Nah, ini berfaedah tartib ya. Kenapa? Karena yang datang duluan Nabi Nuh gitu. Baru setelah itu Nabi Ibrahim nanti kan begitu. Jadi ini berfaedah tartib. Berarti sebelum waw atofnya kan yang ini. Nah, maka Nabi Nuh apa namanya? Datang duluan, baru kemudian diutus duluan, baru Nabi Ibrahim. Nah, tetapi terkadang tidak juga seperti itu. Tidak berfaedah tartib dan terkadang juga nanti menunjukkan sesuatu yang bersamaan. Contoh yang tidak berfaedah tartib ya. Kazalika yuha ilaika. Ya, seperti itu juga maksudnya yuhi ilaika, diwahyukan kepada engkau. Wa ilal ladina min qablikallahul azizul hakim. Jadi Allah itu kan mewahyukan dulu terhadap orang-orang sebelum Nabi gitu. Baru para nabi sebelum Nabi Muhammad gitu. Baru Nabi Muhammad yang dikasih wahyu. Jadi Nabi Muhammad kan terakhir. Tapi diduluankan sama Allah gitu. Di sini. Padahal kalau secara tartib duluan yang ini yang diberikan wahyu yang setelah waw itu. Makanya waw itu bisa berfaedah berurutan, bisa juga enggak. Bisa jadi yang setelah waw itu duluan daripada yang apa namanya sebelum waw. Nah, ada berfaedah tartib, berfaedah bersamaan gitu. Contohnya fa'anjainahu. Lalu kami selamatkan dia wa ashabas safinah dan orang-orang yang di dalam kapal. Nah, ini kan diselamatkan secara bersamaan gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnaha dan kami jadikan hal tersebut ayatal lil alamin, sebagai tanda bagi uh, alamin, alam semesta. Nah, begitu. Nah, jadi waw itu
Ya bisa berfaedah tartib, berurutan, bisa juga enggak, bisa juga bermakna bersama. Nah, untuk kalimat fa sama summa itu kan sama-sama kemudian. Nah, kalau fa itu dia berfaedah tartib dan tanpa jeda. Sementara summa itu juga tertib, berarti sebelum fa itu mesti duluan daripada yang setelah fa. Begitupun summa. Sebelum summa itu mesti lebih duluan daripada setelah summa. Hanya saja jika menggunakan fa tanpa jeda, kalau pakai summa berarti ada jeda. Begitu. Nah, ini untuk perbedaan fa dan summa. Misalnya ja'al imam fal muadzinu. Datang imam kemudian muazin. Berarti datangnya imam sama muazin itu duluan imam. Tapi imam datang langsung muazin datang. Tapi kalau kita pakai summa, ja'al imam summal muazinu. Berarti imamnya datang duluan, setelah beberapa saat datang muazin. Nah, ini bedanya summa sama fa. Kemudian kalimat hatta ini dia bisa 4 posisi ya. Tiga, afwan. Hatta ini bisa jadi huruf athof, bisa juga jadi huruf jer, atau nanti dia bisa jadi huruf nasab. Dia ambil nasab juga hatta. Berarti nanti kita lihat yang setelah hatta kalau fiil berarti nanti jadi amil nasab kalau fiil mudhari. Nah, maka setelah hatta ini bisa dijadikan athof atau bisa dijadi dia huruf jar. Contoh yang jadi huruf athof ya. Akal tus sama kata hatta ro'saha. Maka ro'sa ini ma'tuf alas sama kata. Dia aku makan ikan hingga kepalanya. Nah, ro'sa di sini dibaca nasab karena diatofkan kepada sama kata yang nasab. Tapi kalau dibaca akal tus sama kata hatta ro'siha. Maka hatta di sini bukan huruf atof, tapi dia huruf jer. Makanya dibaca ro'si. Hatta ro'siha. Jadi hatta bisa jadi huruf atof, bisa juga jadi huruf jer. Kemudian catatan terakhir, i'rab dari atof itu mengikuti terhadap ma'tufnya. Yang tadi ya. Jadi maksudnya ma'tuf alaih. Jadi si ma'tuf itu mengikuti terhadap ma'tuf alaih. Jadi yang setelah huruf atof mengikuti yang sebelum huruf atof. Dari sisi rofaknya, nasobnya, jernya, maupun juga nanti jazmnya. Seperti itu. Mungkin itu awalan saja berkaitan dengan beberapa faidah terkait huruf atof. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tafadhalu, tafadhalu. Ya Pak Ustadz, kalau ada yang tanya, boleh tanya satu lagi ini. Kalau Silakan Ustaz. hatta tadi yang jer dengan hatta matuf, tapi artinya tetap sama ya Ustadz, nggak ada perubahan. Sebentar. Ini itu saya banyak gambar nih. Sebentar. Oh, iya. Dari segi makna beda, Ustaz. Dari segi makna beda. Nah, jadi hanya Nah, hanya penulisan saja beda ya Pak Ustadz. iya. Segi maknanya nanti begini, Ustaz. Kalau kita jadikan hatta itu huruf atof, ya. Misalnya akal tus sama kata hatta ro'saha.
Maka nanti ini kan saya makan ikan hingga kepalanya. Berarti Mhm. untuk kepalanya ikut dimakan nanti. Ikut dimakan. Tapi kalau hatanya kita jadikan Hmm. huruf jer, hatta ini nanti bermana ilah. Ilah itu sampai. Artinya kepalanya tidak ikut kemakan. Nanti Oh, maknanya ya, bedanya ya, di situ. Kalau ya, hatanya ya, huruf Ustaz. atof ikut kemakan. Kalau huruf jer berarti berhenti Ilah, pas ilah, dia ya. Oke. bermana ilah. Ilah itu kan Ya. tujuan akhir ya. Seperti itu. Oh, ya. Jadi Ya, artinya syukran Ustaz. nah, itu. Jadi dia makan badannya, pas sampai kepalanya udah nggak lanjut makan. Jadi Ya. begitu. Jika tidak ada yang lain, kita lanjut ke latihan. Enam. Nah, nomor satu. Kira-kira dibaca apa Ustaz Sadah? Laisa. Ini kita mau baca apa? Nomor satu. Ini kan terjemahannya pelajaran itu nggak susah gitu, tapi mudah kan. Melainkan mudah. Maka kita baca laisa, Laisat darsa. laisat darsu atau Darsu, darsa. darsu, oh, Laisa bal, Laisa balas, saudaranya siapa? Saudaranya Inna atau Kana? eh, Kana. Ah, Laisat darsu. Kana. Berarti laisa darsu oh, ya, doma, Sokban. so'ban bal ban, Bal sahlan. sahlan. Ah. Nomor dua, terjemahannya saya itu berdiskusi dengan eh, muta'alim itu pelajar ya. Bukan pendebat katanya. Berarti Una kisu una kisul muta'alli muta'allim. Hmm. muta'allim, Muta'allim lama. lam, muta'allima. Muta'allima. jadi, La La al mujadilah. muja al Mujadilah. mujadilah ya. Ini kan isim fa'il semuanya. Muta'allim, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman fahuwa muta'allim. Mujadil, jadala yujadilu mujadalatan fahuwa mujadil. Nah, makanya kita baca mujadil. Nah, nomor tiga, jangan kamu mulai harimu ya dengan tidak bersyukur gitu. Tapi apa ini terjemahannya? Mungkin terjemahannya itu ya. Mungkin diminta untuk bersyukur seperti itu. Nah, kita baca apa? Lanya la lam, nahi ya. La La tabada'u. la lam, tab tabda di tapi, jazm. La nahi ya. Oh iya, iya. Artinya jangan kamu mulai Oh, larangan. la tabda. La tabda yaumaka binak kro binya Binakroni. binakroni Binakra sukri. syukri. Lakin. suka, Lakin tarik, ya, tarik, Irfan. Irfani. irfani, irfa irfanihi ya. Alam artinya irfanihi apa ya? Ya mungkin kan kebalikan dari tidak bersyukur sebenarnya. Nah, Nastamir, aku menyukai seorang yang jujur katanya, bukan seorang pembohong. Berarti Uhibbu. ohibbu ibu, aso Diko Sodiko. asodiko la Lal lala, kadhiba. Tiba. dib, kadiba. Nah, ini kan isim fa'il semua juga ya. Wazannya fa'il, kazib juga fa'il. Nah, tinggal nahwunya kita eh, perkirakan. Nah, nomor 5, minta tolonglah kepada Allah, jangan kepada hamba katanya. Berarti ini fil amr. Berarti Ista'in. Ista'in istain. Istain billah billahi billahi la billahi
lal abadi. La al-abdi. Nah, Oh, seperti itu. abadu, abdi Ustaz. Gimana? Abadu atau abdi? Abdi ya? Abdi, abdi. Dia ma'tuf ala Allah ya. Ya. Ista'in billah. La al-abdi gitu. Kita lanjut di sini saja biar fokus ke atof dulu ya. Kita terjemahkan yang samping dulu. Takulu artinya apa? Kamu makan. Takulu Saya bisa makan. makan ya. Kayaknya artinya intinya makan. Bisa takulu kan bisa dia makan, bisa kamu makan gitu kan. Tapi tasrif kan yakulu yakulani yakuluna takulu tuh di hiya ada. Takulu takulani yakulna takulu ada di antum juga. Di takulu nanti bisa dia makan atau kamu makan. Haruna ini nama orang ya. Harun. Nahif lawan dari Samin. Apa nahifun? Nah, gemuk. Bersih. Nahifun itu kurus. Oh, kurus. Lawan. Kalau Samin itu gemuk. Atulabu Pelajar. Murid. murid-murid, pelajar. Al-Kitor Pesawat. Kitor pesawat Ta'iratun. Kitor Oh, kereta. Kitor itu kereta. Abuhu Bapak. bapaknya. Al-Insa Manusia. 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 Indonesia ini nama Indonesia. Rasul Ajib. Apa Ajib? Aku takjub. Takjub. Bagus. Baik. Ajib itu fil amr. Dari ajaba yujibu ijabatan ajib. Jawablah. Oh, Tapi nanti kita ini ya sesuaikan. Nah, nomor 1. Dakhalal ustadu ilal fasli. Summa. tulabu. Abdullahu. Nah, atulabu. Saya kasih nomor 1. Atusafiru bil hafilati. Apakah kamu safar dengan bus? Au Kitori. Alkitab. al-kitori. Nah, a'anta qadimun min Malaysia. Apakah kamu tuh dari Malaysia, datang dari Malaysia? Indonesia. 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 Zaidun jamilun. Zaid itu ganteng. Lakin akan tetapi Nahifun. nahifun. Ya, Nahifun. tapi kurus. Nah, qala Fir'aunu waqta sakratihi. Berkata Fir'aun ketika sekaratnya. Amantu aku Harun. beriman di Rabbi Musa wa Harun. 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 Wa Harun. Ya talib, wahai murid, ikra, bacalah. Fa, kemudian anil as'ilati, pertanyaannya. Ajib. 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 Kemudian jawablah pertanyaannya. Laisa Ibnu Umar Amirul Mukminin. Ibnu Umar bukan Amirul Mukminin, bal Ar-Ras. bal Ar-Rasulah. Itu. bal Abu Abu. Tapi bapaknya kan yang Iya. Amirul Mukminin kan Umar. Nah ini Abu. Yajibu alaina an nuti Allah, wajib ke atas kita untuk menaati Allah Wa Rasulah. wa rasulah. Wa ma khalaqtul jinna wa Insa. insa. Zariyat ya 56. Tashrabu Fatimatul Halibah. Fatimah minum susu wa Takulu. Takul. takulul Fatimah.
dan dia makan apa namanya buah. Kalau ini tidak mungkin bersamaan ya. Nah, nanti bisa mungkin tartib atau bisa jadi yang makan duluan atau bisa jadi minum duluan. Allah alam. Nah, begitu, saudara. Kenapa nggak bisa bersamaan? Karena nggak mungkin minum sambil makan itu langsung sekaligus. Baik, materi Ustaz, atau Ustaz, boleh tanya dulu ya Ustaz? silakan. Itu yang barusan yang terakhir, berarti itu wawunya wawu atau bukan Ustaz? Wow atau wow atau. Terus kalau kan tak puluh, Hmm, dia rofa. Itu betul. atofnya ke mana Ustaz? Ke fiil. Jadi fiil atau ke fiil, saudara. Gitu. Berarti atau ke Oh, oh ke tashrobu tasrobu. di Oh, depan. Nah, jadi kalau fiil nanti atof ke fiil. Kalau isim nanti atof ke isim. oh, Nanti begitu. keren Ustaz. Afwan. Silakan jika ada hal yang lain, saudara yang mau ditanyakan. Jika tidak ada, kita lanjut sedikit, insya Allah. Berikutnya ada taukid. Ada taukid. Nah, apa fungsi taukid? Taukid itu penguat. Jadi, karena terkadang kan kita berbicara dengan orang yang meragukan apa yang kita sampaikan. Makanya kalau kita dilihat di Quran, itu banyak sekali Allah kemudian menggunakan lafaz taukid di sana. Karena memang kan orang Quraisy itu tidak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi. Bahkan Allah kasih taukid satu, Allah tak kasih taukid dua seperti itu. Nah, ini fungsi taukid. Nah, taukid nanti dibagi dua. Ada taukid lafzi. Taukid lafzi itu berarti dengan mengulang kata yang sama. Itu berarti taukid lafaznya. Lafaznya diulang. Ini namanya taukid lafzi. Ada taukid maknawi. Taukid maknawi itu adalah menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang sudah pernah kita bahas di Al-Munir 1 misalnya gitu. Kayak nafsun, ainun, kullun, kemudian ajma'u misalnya begitu. Itu namanya taukid maknawi. Nah, yang dibahas di Al-Munir 1 itu yang taukid maknawi. Nah, taukid lafzinya belum. Nah, jadi taukid lafzi itu adalah bentuknya pengulangan dari lafaz yang akan dikuatkan. Contoh, Alkitabu, Alkitabu mufidun. Maka Alkitabu mubtada, Alkitabu yang kedua ini taukid. Taukid. Mufidun khobarnya. Najaha, najaha zaidun. Najaha pertama ini fil madi mabni fathah. Najah yang kedua ini nanti jadi taukid. Zaidunnya fa'il. Kemudian la uhibbul kadhibin. La ya pertama la nafi, la yang kedua jadi taukid, penguat dari lafaz la-nya. Berarti semakin kuat ke penafiannya seperti itu. Anta muallimun. Anta yang pertama jadi mubtada, anta yang kedua nanti jadi taukid. Muallimunnya nanti eh, khobar dari anta. Ini ada taukid dalam bentuk mufrad ya. Mufrad itu bukan isim mufrad, tapi bukan
lawan dari jumlah. Ada taukid dari jumlah. Jadi ja'ar rois, ja'ar rois. Datang pemimpin. Diulang lagi, datang pemimpin. Maka ja'a pertama ini fi'il madhi, roisnya fa'il. Nah, ja'ar rois yang kedua ini nanti jadi taukid seperti itu. Dari ja'ar rois yang pertama. Jadi intinya adalah bahwa taukid lafzi itu mengulang kata yang sama, ya, atau mengulang kalimat yang sama. Maka kalimat yang sama di berikutnya itu nanti disebut taukid lafzi. Gitu. Nah, contoh cara i'rabnya ya. Alkitabu, alkitabu mufidun. Kitab yang pertama mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufradi. Kitab yang pertama jadi mubtada, rofa, tanda rofanya dia dhammah. Kitab yang kedua taukidun lafziyun marfuun wa alamatu raf'i ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad. Ini taukid yang kedua ini dia disebut taukid lafzi. Rofa, tanda rofanya dhammah. Mufidun khobarun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu li'annahu ismu. Jadi mufid yang kedua itu jadi mufid yang kedua. Mufidnya jadi khobar dari kitab yang pertama. Nah, nanti insya Allah akan ada taukid maknawi, tapi nanti kita bahas di pekan depan saja insya Allah. Karena lumayan banyak ya. Nah, yang belum kita bahas hanya ini saja sebenarnya. Kila, kilai, dan kilta, kemudian kiltai. Nah, sebagiannya sudah pernah dibahas di Al-Munir 1, tapi nanti akan kita ulangi lagi untuk merefresh apa yang pernah kita pelajari. Baik, itu tentang taukid lafzi, Ustaz. Nanti di pekan depan, insya Allah kita mulai dari taukid maknawinya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Ustaz? Sebelum kita tutup, tafadhol. Mau tanya Ustaz, Silakan, Ustaz. itu tadi kan yang taukid lafzi itu ada yang berupa mufrad, ada yang berupa jumlah ya. Iya, Ustaz. Nah, kalau misalkan apa sibul jumlah itu bisa juga taukid nggak Ustaz? Jadi bentuknya kayak sorof atau jar majrur, zorof atau jar Nah, majrur. bisa Ustaz. Nanti kan tinggal pengulangan lafaz yang sama seperti itu. Jadi kapan kita dapat lafaz yang sama, maka dia bisa jadi taukid. Termasuk mengulang syibhul jumlah seperti itu. Begitu Ustaz. Ya, sekian Ustaz. Nah, afwan. Ada yang lain? Ustaz, silakan. Baik, jika belum ada, insya Allah nanti kita lanjutkan ke taukid maknawi ya di pekan depan, insya Allah. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita pelajari. Kita cukupkan dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup. Ustaz. Ustaz.